Pancasila merupakan wujud dari pernyataan kehendak dan hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari bangsa penjajah. Oleh karena itu, sejarah Pancasila tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi. Periode pengusulan Pancasila. Pancasila sesungguhnya diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme dan menjadi pembuka pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan peristiwa penting untuk menentukan dimulainya perumusan jati diri bangsa. Melalui sidang-sidang BPUPKI membahas persiapan kemerdekaan termasuk landasan dasar atau fondasi bagi berdirinya bangsa Indonesia yang merdeka. Periode perumusan Pancasila. Dalam masa-masa sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 terjadi pembicaraan menyangkut naskah awal atau pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab pemersatu Indonesia. Rumusan Pancasila yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Periode pengesahan Pancasila. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pada tanggal 12 Agustus 1945 dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas hari kemerdekaan Indonesia. Namun ternyata pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerahkan kepada sekutu dengan tanpa syarat. Tanggal 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Pada masa ini terjadilah penculikan pengamanan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok yang didasarkan pada hasil rapat pemuda yang diadakan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini nomor 71 Jakarta, Kartodirjo, DKK 19726. Melalui berbagai macam rintangan dan berliku, bangsa Indonesia akhirnya berhasil mencetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Isi Pancasila sebagai filsafat bangsa telah lama berlangsung, sedangkan secara formal Pancasila sebagai dasar filsafat yang disahkan bersamaan dengan dicantumkan sila-sila Pancasila pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soekarno sebagai tokoh utama dalam gagasan filsafat Pancasila mulai tahun 1955 sampai kekuasaan berakhir pada tahun 1965 selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya Timur merupakan ajaran-ajaran agama Hindu dan Buddha, budaya Barat merupakan ajaran-ajaran agama Kristen, dan budaya Arab berupa ajaran-ajaran agama Islam. Menurut Salam, sila-sila yang terkandung dalam Pancasila menunjukkan keasliannya sebagai sila-sila yang diangkat dari budaya Indonesia. Pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, Pancasila dijabarkan ke butir-butir Pancasila secara lebih rinci dan disertai dengan pedoman pelaksanaannya yang dikenal dengan sebutan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Melalui penjabaran Pancasila dan butir-butir pelaksanaan, maka filsafat Pancasila juga dapat digolongkan sebagai filsafat praktis. Filsafat Pancasila tidak saja mengandung pemikiran mendalam, kritis, komprehensif, sistematis, dan logis sebagai pedoman berpikir, tetapi juga dipergunakan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari.